GPIB Sawangan Depok bersama semua pengurus Pelkat mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di hari Minggu Pentakosta. Kepada saudara-saudara yang baru pertama kali hadir dalam ibadah di Jemaat GPIB Sawangan, Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang. Sekiranya saudara dan keluarga belum terdaftar atau memerlukan suatu pelayanan, dapat menghubungi Majelis Jemaat, Korsek, Wakorsek, atau Korjem, Wakorjem, atau setiap hari kerja di kantor sekretariat GPIB Jemaat Sawangan Depok. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan kita diberkati olehnya. Pemberitaan firman akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Ersdada. Jemaat, marilah berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tatanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Muliakan Tuhan, sorak sukacita, kini dan selamanya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat Tuhan, dengarkanlah bagimu nats pembimbing dalam persekutuan kita di saat ini. Sebagaimana Injil Matius 28 ayatnya yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Terimalah salam Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kamu dan menyertaimu juga. Rasakan nyala api dalam hatiku, diberikan oleh Yesus Tuhanku. Kuasa darah penebus menyucikan jiwaku, bahagia memenuhi hidupku. Api Roh Kudus ubah jiwaku, bercahaya di dalam hidupku. Haleluya bergema bagi Yesus Rajaku, ku rasakan api Roh di hatiku. Persilahkan duduk kembali Ibu Bapak. Dengan rasa sesal dan malu, dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Bapa Maha Kudus, kami mengaku padamu bahwa kami adalah umat yang berdosa. Kami telah gagal untuk mengasihi Engkau dan sesama kami. Kami lebih cenderung mengasihi diri kami sendiri. Kami mengasihi hanya supaya kami kembali menerima kasih.
Bapa Maha Pengasih, kami mengaku bahwa kami sering tidak setia melayani Engkau. Kami melayani Engkau dengan motivasi salah. Kami melayani hanya agar kami diakui dan dikenal. Kami cenderung lebih mengutamakan harga diri dan hak-hak kami. Kami takut untuk menyatakan yang benar. Kami bersikap diam terhadap berbagai kesalahan dan kecurangan. Bapa Maha Penyayang, kami menyadari bahwa sungguh dosa kami bertambah besar, sebab dalam melaksanakan tugas panggilan dan pengutusan-Mu, kami terlalu banyak menuntut, sering kecewa dan putus asa. Kami juga terlalu banyak berbicara dan hanya sedikit bekerja. Berilah kami pengampunan-Mu ya Bapa. Baharuilah hati dan perilaku hidup serta kerja layan kami oleh Roh Kudus. Kami mohon dalam Yesus Kristus Tuhan dan penebus kami yang hidup. Jemaat kasih Tuhan, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, maka dengarkanlah bagimu berita anugerah pengampunan. Sebagaimana firman Tuhan, Yesaya 61 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Roh Tuhan Allah ada padaku, oleh karena Tuhan telah mengurapi aku. Ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan menerima perintah dalam hidup yang baru. Oleh karena itu saya mengundang jemaat untuk berdiri. Saat ini kita akan dengarkan dari Kisah Para Rasul 20 ayatnya yang ke-28. Demikian firman Tuhan, Kisah Rasul 20 ayat 28. Karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperoleh dengan darah anaknya sendiri. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Perubahan ajaib terjadi padaku ketika kasih Yesus masuk di hatiku. Api Roh-Nya yang kudus murnikan jiwaku, hingga hidupku yang lama kini jadi baru. Hidupku yang sekarang bukan lagi milikku, tetapi milik Kristus yang mengubah hidupku. Aku ingin selalu tetap di jalannya dan menjadi saksi Kristus kini dan selamanya. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Jemaat kasih Tuhan, kita tiba pada saatnya bersama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satukan hati dalam doa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa.
Ya Bapa Maha Kuasa, ya Kristus Maha Pengasih, karuniakan Roh Kudus-Mu untuk memimpin kami mendalami kekayaan firman-Mu dan memampukan kami juga membagi kekayaan firman-Mu itu kepada semua orang yang melalui pikir, tutur, dan laku yang benar dalam hidup dan kerja layan kami setiap hari. Amin. Jemaat Tuhan, mari berdiri. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bacaan Alkitab hari ini dari Kisah Para Rasul 2 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-13 yang menyatakan, ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran. Lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapodokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat, kami persilakan duduk kembali. Bapak Ibu, adalah sesuatu yang mungkin lumrah kalau
ada sebuah peristiwa yang tidak biasa lalu menarik perhatian banyak orang. Ada sebuah peristiwa yang mungkin ya tidak umum lah begitu, sehingga itu menjadi sesuatu ketertarikan masyarakat yang bisa saja meluas. Saya teringat beberapa waktu lalu di daerah kita, di jemaat tidak jauh dari gereja kita, ada fenomena belang babi ngepet. Ditangkap babi lalu ceritalah macam-macam, dibumbui dan sebagainya. Semua orang datang. Baca di media sosial, bahkan seluruh, ya itu sudah memenuhi berita-berita di media sosial di Indonesia. Tetapi pada akhirnya, ya memang kita tahu ceritanya, hanya tipuan belaka. Tapi karena ini sesuatu yang tidak umum, maka perhatian orang, ketertarikan orang tentang berita ini, tentang peristiwa ini, tentang sosok ini sangat-sangat besar. Nah, Ibu Bapak bicara tentang hal-hal seperti ini, maka kita juga bisa membacanya dalam bacaan kita pada hari Pentakosta. Peringatan ketika kita mengingat, kita merayakan hari Pentakosta di minggu ini. Ibu Bapak, saya yakin juga kita pasti tahu kisah ini. Ketika Roh Kudus Tuhan turun kepada para murid dan orang-orang percaya pada saat itu di Yerusalem, di salah satu rumah yang mereka sewa di Yerusalem. Nah, pasti kita tahu juga peristiwa selanjutnya apa. Yang terjadi setelah itu adalah mereka mampu melakukan suatu hal yang sangat-sangat berbeda, bahkan spektakuler atau fantastis, radikal begitu. Artinya radikal, sesuatu yang betul-betul berbeda. Mereka bisa berbahasa dengan berbagai bahasa yang ada di saat banyak orang berkumpul di kota Yerusalem. Kalau kita mencatatnya kurang lebih 9 bahasa asal orang yang kumpul di Yerusalem. 9 bahasa, 9 daerah. Mereka bisa mengerti apa yang diucapkan oleh para murid. Lalu Ibu Bapak, ketika kita membaca cerita ini lalu kita berpikir, oh itulah hasilnya. Kalau ada Roh Kudus turun dalam diri saya lalu bisa melakukan semua itu. Saya mau katakan hati-hati. Jangan kita sampai salah untuk mengerti, memahami akan hal itu. Kalau Roh Kudus turun, lalu terjadi sesuatu yang selalu supranatural. Lalu akan terjadi sesuatu yang spektakuler, berbeda, fantastis. Apakah demikian? Itu sebenarnya yang harus kita bertanya. Dan secara khusus, apakah hanya ini yang mau disampaikan oleh Lukas sebagai penulis dari Kisah Para Rasul tentang peristiwa ini? Sebenarnya Ibu Bapak, kalau kita membaca dengan baik, maka kisah pencurahan Roh Kudus kepada para murid, dan ini yang sebenarnya mau disampaikan oleh Lukas, bukan tentang Roh Kudusnya semata yang turun lalu membuat mereka bisa mereka bisa berbicara dengan berbagai bahasa. Tapi yang Lukas mau katakan sebenarnya pada ayat pasal 1 ayat 8 dalam bacaan kita. Di situ Lukas dengan tegas mengatakan begini. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu, ayat ini mau mengatakan begini. Para murid akan Tuhan pakai, akan Tuhan beri kemampuan untuk menjadi saksi Tuhan dari Yudea. Yudea itu adalah tempat di mana Yerusalem ada, wilayah di Yerusalem. Samaria Ibu Bapak adalah dipahami sebagai daerah di luar Yahudi, orang Yahudi, tetapi masih dekat, berbatasan langsung dengan Yahudi. Maka disebut Samaria.
Karena orang Yahudi menganggap orang Samaria itu orang luar dari mereka. Walaupun mereka tetangga yang nempel, pagar, begitu. Tapi mereka menganggap mereka orang-orang luar. Dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, sampai di luar jauh. Semua orang akan memahami Injil Tuhan. Nah, ini bukti dari ayat ini dikisahkan kembali oleh Lukas lewat peristiwa di hari Pentakosta, di mana para murid mampu menjelaskan kebenaran firman Tuhan bagi banyak orang dari berbagai bangsa. Kebetulan pada saat itu, Ibu Bapak Saudara, adalah tepat hari Pentakosta Yahudi. Beda ya Bapak Ibu, Pentakosta yang kita pahami sebagai orang Kristen dengan makna Pentakosta yang dipahami oleh orang Yahudi. Bagi orang Yahudi, Pentakosta itu adalah hari peringatan 50 hari, hari ke-50, hari yang mereka perayakan sepanjang minggu yang panjang dan berujung pada hari yang ke-50, di mana mereka mengingat kembali berkat Tuhan dengan turunnya 10 hukum Tuhan. Dan itu kemudian berkembang dengan ditambahkannya hari syukur panen gandum, hari raya panen. Itulah makna dari Pentakosta, hari yang ke-50. Semua orang berkumpul berziarah ke Yerusalem, beribadah ke Yerusalem, ke Bait Allah secara khusus, untuk mensyukuri berkat Tuhan dalam kehidupan mereka. Mereka yang sudah merantau di berbagai tempat kembali ke Yerusalem, kumpul lagi ke Yerusalem untuk beribadah bersama. Maka tak heran ada banyak orang dari berbagai tempat yang jauh dari wilayah Israel ada di Yerusalem. Dan lewat peristiwa ini Lukas ingin menceritakan, membagikan pesan firman Tuhan tersebar ke segala penjuru dunia lewat kuasa Roh Kudus di dalam diri para murid. Artinya apa? Artinya bahwa Lukas mau mengingatkan kepada umat bahwa ketika kita membuka hati, maka kuasa Roh Kudus Tuhan hadir dan memampukan kita menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi siapa saja, di mana saja, di waktu kapan saja, menjadi satu berita yang indah bagi mereka. Firman Tuhan akan terus tersebar dan terus tersebar karena kasih Tuhan ada lewat kuasa Roh Kudus-Nya. Dan ini pesan penting sebenarnya yang mau disampaikan oleh Lukas dalam firman Tuhan ini. Lewat Lukas Tuhan mau katakan bahwa lewat kuasa Roh Kudus-Nya semua umat percaya dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan dengan berbagai cara Tuhan. Tinggal sekali lagi, mau nggak percaya pada Tuhan? Mau nggak membuka hati pada Tuhan untuk Tuhan berkarya lewat kuasa Roh Kudus-Nya? Percaya nggak kalau Tuhan berkati kita lewat kuasa Roh Kudus-Nya yang hadir dalam diri kita, maka kita akan mampu berkarya dengan benar, dengan baik, dan kita akan menjadi saksi Tuhan yang sungguh-sungguh ajaib. Ibu Bapak, ini yang menjadi pertanyaan penting. Dan ini sebenarnya yang menjadi tekanan dari Lukas untuk dia sampaikan kepada umat. Di mana pada masa pelayanannya Ibu Bapak, banyak orang yang meragukan kuasa Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Mereka sudah jadi anak-anak Tuhan. Mereka sudah menjadi anggota gereja. Tetapi ketika banyak masalah hidup yang datang menerpa diri mereka, mereka lalu menjadi pribadi-pribadi yang gentar, cemas, gampang berputus asa. Mereka lupa bahwa ada kuasa Roh Kudus Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau kita sungguh percaya, maka kuasa Roh Kudus Tuhan itu akan memampukan kita menjadi pribadi-pribadi yang menjadi terang dan garam bagi dunia ini. Bisa menjadi saksi Tuhan yang ajaib
dengan berbagai cara Tuhan dalam diri anak-anaknya. Ibu bapak saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pagi ini kiranya mau menyadarkan kepada kita semuanya bahwa kasih kuasa Tuhan itu senantiasa ada bagi kita yang mau membuka hati agar kuasanya hadir, menuntun, membimbing kita dalam kehidupan ini. Membuat kita menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh percaya pada kuasanya. Percaya bahwa ketika kita berserah diri pada kuasa Tuhan, maka perlindungannya yang ajaib lewat kuasa Roh Kudus-Nya akan menguatkan kita, melindungi kita, membimbing kita untuk menjalani kehidupan ini dengan berani. Berani setia dan taat pada Tuhan. Tidak meragukan Tuhan. Ini esensi yang mau disampaikan Lukas. Bukan sekedar hanya mampu berbahasa yang berbeda-beda, yang bisa dimengerti oleh orang banyak. Tidak. Tetapi lebih dari itu, ada satu kesadaran, sukacita, membuka hati dan diri untuk kuasa Tuhan bekerja dalam diri. Sehingga kita boleh menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah kehidupan ini. Sehingga kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang kuat, teguh di dalam Tuhan, apapun yang kita hadapi. Karena kita percaya Tuhan ada menopang dan menyertai kita. Ibu bapak yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, di hari Pentakosta ini, mari saya mengajak ibu bapak saudara, kita semuanya menghayati kehadiran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Percayalah, ketika kuasa Roh Kudus hadir dalam diri ibu bapak saudara dan saya juga, ketika Dia hadir, maka kita akan dimampukan untuk menjadi saksi-saksi Kristus yang sungguh ajaib, yang menyebarkan firman Tuhan dari Yudea, Samaria, sampai ke ujung-ujung bumi. Kemanapun Tuhan panggil dan utus kita. Kita tidak ragu, kita tidak takut. Kita menjadi saksi Tuhan dalam keluarga kita. Kita menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah pekerjaan kita, di kantor, di tempat usaha kita. Kita menjadi saksi Tuhan di lingkungan masyarakat di mana kita berada. Kita menjadi saksi Tuhan di mana saja Tuhan panggil dan utus kita. Tidak ada keraguan dalam diri kita untuk menjadi saksi Tuhan. Tetap berani, tetap setia, tetap taat. Karena kita membuka hati kita. Roh Kudus hadir dan berkarya dalam diri kita. Bukalah hatimu dan kuasa Roh Kudus-Nya akan membuat engkau menjadi pribadi-pribadi yang hidup seturut dengan kehendak-Nya. Amin. Roh Kudus turunlah dan tinggal dalam hatiku, dengan cahaya kasih-Mu terang di jalanku. Apimulah pembakar jiwaku, sehingga hidupku memuliakan Tuhanku. Jemaat kasih Tuhan, kami undang untuk berdiri bersama kita dengan segala orang percaya di segala waktu dan tempat. Kita mengungkapkan pengakuan iman rasuli. Mari dengan hati dan mulut percaya, masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa,
dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat, persilahkan duduk kembali. Mari kita satu dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Puji dan syukur Bapa Sorgawi kami haturkan padamu, karena kasih dan penyertaan Tuhan senantiasa boleh kami alami, kami rasakan dalam hidup ini indah, dan senantiasa memberikan kami damai dan sukacita. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh terus berjalan dalam kasih Tuhan, dikuatkan oleh kuasa Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani tetap ada dalam pertolongan-Mu. Bapa Sorgawi, saat ini Tuhan, bersama kami ingin juga menyerahkan saudara-saudara kami dalam hidup mereka. Mereka yang rindu Tuhan jamah karena beratnya pergumulan yang mungkin mereka rasakan dalam hidup ini. Pribadi yang bergumul dalam masalah-masalah kehidupan mereka, Tuhan hadir bagi mereka. Rumah tangga yang mungkin saat ini kehilangan cinta dan kasih antara suami dan istri, Tuhan hadirlah bagi mereka, sehingga kehidupan yang penuh damai, cinta kasih kembali boleh bersemi di antara suami dan istri. Bagi saudara-saudara kami yang bergumul karena beban-beban ekonomi yang berat Tuhan, apalagi memang kondisi perekonomian di saat ini di tengah-tengah bangsa kami banyak kali kami mengalami kondisi yang berat. Tuhan, kami percaya Engkau sumber berkat. Engkau akan memenuhkan apa yang menjadi kebutuhan kami. Itu iman kami Tuhan. Dan kami serahkan saudara-saudara kami di tengah-tengah kehidupan berat mereka, sehingga mereka boleh tetap yakin apapun kondisi ekonomi yang saat ini mereka sedang hadapi, ada Tuhan yang tetap mencukupkan kebutuhan hidup mereka. Kami serahkan mereka seutuhnya ke dalam tangan-Mu. Anak-anak kami dalam kehidupan mereka juga acap kali mereka menghadapi tantangan. Tuhan kuatkan. Berikan mental yang kuat bagi anak-anak kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh di dalam Tuhan. Untuk setia hidup di dalam Tuhan. Untuk tetap berserah diri di dalam Tuhan. Dan percaya ketika mereka menyerahkan hidup mereka dalam kuasa-Mu, ada Engkau yang senantiasa menopang dan menyertai mereka. Kami serahkan seutuhnya saudara-saudara kami ini ke dalam tangan Tuhan. Berkatilah, sertailah mereka, sehingga anak-anak kami boleh terus bertumbuh dalam kuasa-Mu senantiasa. Bagi mereka yang bersuka cita karena pertambahan usia keluar rumah tangga, mungkin juga merasakan banyak hal yang indah karena keberhasilan dalam berbagai hal yang mereka alami. Tuhan, biarlah ucapan syukur itu juga menjadi satu bukti dalam diri, kesaksian bagi sekitar mereka bahwa Tuhan, Engkau ada tetap dalam hidup umat. Biarlah sukacita itu menjadi ucapan syukur kepadamu Tuhan, sehingga ada sukacita yang indah, sejati, boleh tinggal dalam diri saudara-saudara kami. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan juga Bapa Sorgawi bagi setiap anak-anak-Mu Tuhan di tengah-tengah bangsa dan negara kami Indonesia. Jadikanlah kami terang garam-Mu Tuhan bagi sekitar kami, agar kehidupan kami boleh memancarkan kasih Tuhan, sehingga kedamaian, kebersamaan hidup, saling menghormati boleh ada lewat contoh hidup yang boleh anak-anak-Mu nyatakan. Berkati pemerintah agar mampu menata layani kehidupan berbangsa ini dengan baik, sehingga apapun yang boleh terjadi di tengah bangsa negara kami, damai dan sejahtera Tuhan, itulah yang boleh terus nyata di tengah-tengah bangsa kami ini. Kami serahkan gereja-Mu Tuhan, GPIB secara khusus, agar pertumbuhan pelayanan kesaksian GPIB boleh terus nyata
di tengah-tengah kehidupan bersama kami. Kami serahkan Tuhan agar GPIB boleh menjadi gereja yang melayani Tuhan lewat pelayanan di sekitar kami ini. Sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan lewat kehadiran gerejamu ini. Jemaat Tuhan GPIB Sawangan, tiap sektor dan Bajem, Tuhan berkati agar seluruh pelayanan yang berjalan boleh terus berjalan dengan baik, penuh sukacita, karena Tuhan menyertai kami. Berkati setiap aktivitas pelayanan yang ada, baik itu lewat virtual maupun tatap muka. Tuhan berkati agar kami semuanya dapat tetap menjalankan peribadahan dengan baik. Berikan kami tetap kesehatan, dijauhkan secara khusus dari COVID-19 sehingga tidak mengganggu pelayanan kami yang berjalan. Kami percaya Tuhan Engkaulah sumber berkat dalam kehidupan kami. Biarlah dalam kasih dan anugerah Tuhan itu kami boleh hidup tetap memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon, peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang diberkati Tuhan, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah nats Alkitab yang terambil dari 1 Tesalonika 5 ayatnya yang ke-18 yang menyatakan, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur padamu Tuhan atas karunia dan kasih-Mu. Seluruh jiwa, tubuh dan rohku ku persembahkan kepadamu. Ku bahagia, ku sukacita, ku ucap syukur selamanya. Jemaat, mari berdiri. Mari kita doakan persembahan ini secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur kami, yaitu umat yang telah Engkau selamatkan. Jadikanlah persembahan syukur kami ini sebagai berkat bagi sesama dan bagi pembangunan tubuh Kristus. Amin. Jemaat, persilakan duduk kembali. Warta jemaat,
Warta Jemaat tanggal 23 Mei 2021. Pemberitahuan kegiatan peribadahan. Untuk Minggu tanggal 30 Mei 2021, pengaturan kehadiran jumlah jemaat di Gedung Gereja Sawangan dibagi dua kelompok. Kelompok A jam 7.00 terdiri dari jemaat sektor 5 dan Pelkat GP. Kelompok B jam 17.00 terdiri dari jemaat sektor 1 dan 3. Minggu selanjutnya bergantian waktu kehadirannya dan akan diumumkan di WA grup sektor. Untuk Gedung Gereja Siseeng, jumlah warga jemaat yang hadir dibatasi sesuai dengan daya tampung Gedung Gereja Siseeng. Pertukaran pelayan firman Mupel Jabar 2. Minggu 23 Mei 2021, Pendeta RED Daada STH melayani di GPIB Shalom Depok, Jalan Kembang Liwo, nomor 9 Depok, pukul 7.00, sedangkan Gedung Gereja Sawangan mendapat pelayanan dari GPIB Bojong Gede. Baptisan Kudus. Baptisan Kudus bagi Francisca Gloria Sibarani dan Alexander Gideon Sibarani, anak dari keluarga Diego Chris Anggoro Sibarani, jemaat sektor 5, diadakan dalam ibadah Minggu pagi 6 Juni 2021 di Gedung Gereja Sawangan. Sehubungan dengan masa pandemi COVID-19, maka bagi warga jemaat yang saat ini dirawat di rumah sakit dan berkerinduan ada persekutuan, bisa tetap dilayani oleh presbiter melalui pelayanan virtual. Pelajaran katekisasi periode 2021-2022 dimulai awal bulan Juni 2021. Formulir pendaftaran dapat diambil di kantor sekretariat GPIB Sawangan setiap hari kerja atau di Korsek Wakorsek 135. Pendaftaran paling lambat tanggal 23 Mei 2021. Dan persyaratan 1. Berusia 16 tahun pada bulan April 2021. 2. Fotokopi akte kelahiran, surat baptis bagi yang sudah dibaptis. Pembinaan pengajar katekisasi Semupel Jabar 2 diadakan pada tanggal 29 Mei 2021 pukul 9.00 sampai pukul 17.00 secara daring. Jemaat yang berulang tahun. Kepada jemaat dan keluarga yang berulang tahun atau HUT pernikahan dalam pekan ini, kami ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Pindah keanggotaan. Sesuai surat permohonan yang bersangkutan, telah dibuatkan surat atestasi bagi keluarga Adi Suryadi untuk pindah ke Gereja Mawar Saron, Bogor. Terima kasih atas kebersamaan saudara di GPIB Sawangan. Tuhan Yesus memberkati. Libur kantor sekretariat. Hari Rabu 26 Mei 2021 berketepatan Hari Raya Waisak, kantor sekretariat libur. Warta jemaat bagi Bajem Siseeng. Ibadah keluarga pada hari Rabu 26 Mei 2021 pukul 19.00 bertempat di Gedung Gereja Sawangan. Ibadah Pelkat. Ibadah Pelkat Gerakan Pemuda pada hari Sabtu 22 Mei 2021 pukul 19.00 di Gedung Gereja Siseeng. Ibadah Persekutuan Kaum Bapa pada hari Jumat 28 Mei 2021 pukul 19.00 di Gedung Gereja Siseeng. Majelis Jemaat GPIB Sawangan Depok mengucapkan terima kasih kepada warga jemaat GPIB Sawangan dan simpatisan atas kehadiran serta perhatian dan dukungan doanya
untuk setiap kegiatan yang ada. Kiranya Allah yang Maha Kasih dalam Tuhan Yesus Kristus melimpahkan berkat dan karunia-Nya kepada kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Sekian warta jemaat. Jemaat Tuhan, kami undang untuk berdiri. Jemaat, pergilah, beritakanlah Injil melalui hidup dan kerjamu sehari-hari berdasarkan firman Tuhan yang telah kamu dengarkan. Kita syukur menggema dan kepadamu Allah Bapa Maha Baik. Kami bersyukur, kami bermazmur karena rahmat-Mu bagi kami umat-Mu. Kita syukur, kita syukur naik kepadamu Allah Maha Besar. Jemaat Tuhan, arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera.